Hendarman, ini ada salah satu siswa asal Provinsi Nusa Tenggara Timur yang masih berada di kelas 2 SD ya, masih duduk di bangku kelas 2 SD, yang bernama Cesar Archangels Medric Meo Tununai ya. Ini berhasil menyabet juara pertama International Abacus World Competition 2022. Dan ini kemudian juga sudah direspon oleh Kemendikbud Ristek Republik Indonesia, karena beberapa saat yang lalu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim berencana bertemu dengan siswa kelas 2 SD asal Nusa Tenggara Timur yang bernama Cesar Archangels Medric Hendrik Meo Tunai atau Nono ini. Dan seperti apa ya informasi selengkapnya terkait dengan ini, pendengar, bagaimana perhatian dari Kemendikbudristek dan juga reward apa nanti yang akan diberikan dan kapan rencananya akan bertemu Mas Menteri dengan Nono. Kita akan perbincangkan hal ini selengkapnya, pendengar, dengan PLT Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek Republik Indonesia, Insinyur Hendarman MSc PhD. Florata pagi ini. Pak Hendarman, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Desi Natalia. Apa kabar? Waalaikumsalam. Sehat Mbak. Sehat ya Pak Hendarman ya. Ini di Jakarta posisinya Sehat, Pak? Mbak Desi. Iya, saya lagi di Bogor Mbak. Oke, ya Pak Hendarman, ya. Kami ikut senang ya kalau ada perhatian dari Kemendikbudristek kepada Nono, salah satu pelajar asal Nusa Tenggara Timur yang viral karena memenangkan kompetisi matematika tingkat internasional begitu. Apa benar nanti rencananya Mas Menteri akan bertemu dengan Nono ini Pak Hendarman? Terima kasih Mbak Desi Natalia, para pemirsa RRI di NTT. Perlu kami sampaikan bahwa memang Mas Menteri ini selalu memperhatikan talenta yang ada di Indonesia. Dan ini juga menjadi terobosan dan menjadi salah satu prioritas dari program-program beliau Mbak Desi ya. Lalu kemudian Mas Menteri ini bukan janji tinggal janji. Dan saya sampaikan dan kebanggaan dari beliau untuk tentunya masyarakat di NTT ya, karena salah satu dari warga NTT sudah mampu mengharumkan bangsa ini. Dan kemarin Mbak Desi, jadi kemarin Mas Menteri sudah bertemu langsung dengan Nono. Nono didampingin oleh ibundanya dan juga kepala sekolahnya. Jadi sudah terjadi pertemuan ya, sebagaimana dijanjikan sehari sebelumnya waktu ditanyakan di acara raker dengan Komisi 10 DPR RI. Jadi sudah Mbak kemarin pagi sudah. Dan saya juga di sana Mbak sebagai saksinya. Di Jakarta ya? Di Jakarta di Kementerian Mbak, di Kementerian Dikbudristek ya, itu ada di perpustakaan di lantai 2. Oke, Pak Hendarman, pada saat bertemu ya, apa tanggapan Mas Menteri ini yang disampaikan kepada Nono dan juga ibunya pada saat pertemuan tersebut? Ya, jadi Mas Menteri begitu bangga ya, dan Nono itu kemarin ya Mbak, dia pilih baju Mbak, ya dia pakai baju tentara Mbak, ya ketika bertemu dengan Mas Menteri. Ini lucu anak ini ya, dan begitu aktifnya. Dan Nono juga tidak malu-malu ya ketika ditanyakan oleh Mas Menteri. Mas Menteri mengatakan begini, saya bangga dengan Nono ya, ini dari NTT ya, mungkin kita selama ini juga harusnya melakukan hal sama, kita mencari ya siapa talenta itu Mbak Desi ya. Lalu Mas Menteri mengatakan ini baru satu Nono, mungkin banyak lagi Nono yang ada di Nusantara ini gitu. Dan ini menjadi tugas dari kementerian untuk bagaimana mencari, kemudian membina dan kemudian meluncurkan. Ini ada tiga kata atau diksi yang digunakan Mas Menteri. Lalu beliau juga menyampaikan terima kasih kepada ibundanya ya, yang ternyata ibunya adalah guru juga ya, Mbak Desi. Mungkin Mbak Desi udah tahu. Dan lalu menyatakan bahwa ini salah satu bentuk bagaimana seorang ibu dan sekaligus guru itu bisa membina, mengajak ya, menemukan, kata beliau itu, menemukan bakat-bakat yang mungkin tidak semua ibu atau orang tua mampu menemukan hal tersebut. Itu Mbak Desi. Ya, jadi dalam suasana yang penuh keceriaan karena memang bertemu dengan anak kelas 2 SD ya, memilih menggunakan pakaian tentara begitu. Nono sampaikan tidak bahwa apa alasan dia menggunakan pakaian tentara tersebut, Pak Hendarman?
Iya, dia senang aja katanya. Dia sebutkan beberapa contoh ya. Elon Musk juga itu salah satu ya, Elon Musk yang dia Jadi idolanya dia. Dia ceritakan seperti itu, Mbak. Oke. Dia betul-betul ceria ya, dan Mbak kalau ketemu mungkin secara langsung dengan Mas Menteri, beliau itu kan juga sebagai orang tua ya. Jadi memahami lah gitu ya, kemudian banyak bertanya sama Nono juga apa yang dilakukan selama ini, dan Nono ini kan anak kecil ya Mbak, ya masih kelas 2. Tapi jujurnya dia menyatakan gitu ya, dan Mas Menteri ini bangga sekali ya Mbak, ya karena ini kan dari juga Nusa Tenggara Timur ya, dan beliau mengatakan mengapresiasi sekali. Dan kalau NTT aja bisa menghasilkan seperti ini, maka ini juga menjadi bagian cambuk bagi daerah lain gitu. Oke. Pak Hendarman, pada saat pertemuan kemarin, apakah ada reward yang diberikan oleh Mas Menteri, mungkin secara pribadi atau mungkin secara kelembagaan Kemendikbudristek sebagai penghargaan kepada Nono begitu? Oh, tentu saja Mbak. Ini Mas Menteri kan juga beliau kan mendirikan salah satu pusat ya Mbak ya, namanya Pusat Prestasi Nasional ya. Dan itu disampaikan beliau kemarin ya, bahwa Pusat Prestasi Nasional ini tidak hanya mengadakan ajang-ajang atau lomba-lomba ya Mbak ya, tapi juga harus mampu mendapatkan kemudian menemukan talenta-talenta. Dan kemudian beliau kemarin menyatakan begini ya Mbak Desi ya, kalau saya kutip ya. Jadi beliau mengatakan akan memperhatikan Nono ya. Kemudian mengatakan kalau Nono ingin mengikuti misalnya pelatihan-pelatihan untuk mematangkan dia, ya Mbak Desi ya, mematangkan dia, menguatkan dia ke depan, itu akan diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dimaksud. Dan kemudian salah satu yang juga disampaikan oleh Mas Menteri yaitu akan memberikan beasiswa. Nah ini, karena di kementerian juga ada, cuma beasiswa ini kan baru pada tingkat SMP dan kami akan memberikan PIP, tapi ini nanti akan dicek lagi apakah Nono sudah mendapatkan PIP Mbak. Itu ya. Iya. Jadi luar biasa sekali Mbak. Lalu hal lain ini kan kemarin itu juga Mas Menteri sampaikan Nono nanti belajar, dan yang menarik apa Mbak? Itu kan dites Mbak. Dites loh Mbak. Langsung live. Tahu, ya. Mas Menteri ingin tahu ya? Ingin tahu, terus kaget gitu. Kami juga yang di sekitar situ kaget. Saya ingat kemarin Mas Menteri nanya, kalau 735 dikali 7 Mbak. Mbak Desi bisa cepet nggak? Kita mesti mikir dulu nih Pak ya, berhenti dulu. Tidak lebih dari 10 detik Mbak Desi. Tidak Okay. lebih dari 10 detik memang sudah mengatakan jawabannya. Ya. Metode apa yang dia gunakan? mengagetkan. Dia hanya diam lalu menjawab, atau mungkin ada metode seperti apa yang Pak Hendarman lihat? Iya gini Mbak, Mas Menteri kan menanyakan itu kan dalam bentuk tulisannya, ya Mbak ya. Ditulis tunjukkan kepada Nono. Dia tuh sambil tidur-tiduran gitu loh Mbak. Ya. Malah di luar Ini anak ekspektasi ya? genius nih. Pasti anak genius Mbak. Dia sambil tidur-tiduran terus dia bilang, dia jawab Mbak. Terus kata Mas Menteri tadi kan mengatakan begini, pasti Nono nggak bisa jawab ini soal ini, karena dimulai dari ada beberapa soal, 4 soal kalau saya tidak salah ya, dimulai dari yang mudah sampai yang paling sulit. Dia mengatakan pasti nggak bisa. Terus ditunjukkan soalnya oleh Mas Menteri, dijawab cepat. Terus Mas Menteri bingung. Mas Menteri nanya, gimana caranya dia bisa menjelaskan Mbak 735 kali 7 itu? Yang pertama 700 kali 7, ya itu kan 4.900 Mbak. Ya, kemudian 30 kali 7 kan 210. Mama bilang ini 4.900 ditambah 2.210. Berapa itu? 5.110 ya Mbak ya. Kemudian yang angka terakhir 5 itu kali 7 35 ditambahkan. Jadi 5.145. Dengan cepat dia bisa menjelaskan gitu loh Mbak. Luar biasa Mbak. Jadi metode seperti metode mudah, metode cepat ini bisa juga kemudian ditiru ya untuk di-share dengan pelajar-pelajar lainnya. Mungkin juga bisa menemukan cara yang paling baik begitu, seperti yang Nono bisa lakukan untuk memecahkan soal-soal matematika Pak Hendarman ya. Iya, ini Mas Menteri juga kemarin menyampaikan terima kasih kepada Asosiasi Abacus itu kan yang menemukan ya Mbak ya, pola-pola ini ya. Dan kemudian ini dijelaskan juga Mbak oleh
pengelolaannya itu penyelenggaranya ya, bahwa ternyata ini bukan hanya menghitung loh Mbak Desi ya, bukan hanya menghitung, tapi ini kemampuan otak kanan dan otak kiri Mbak. Oke. Ya. Coba dia itu bisa dengan angka gitu loh Mbak, bukan dia berhitung pakai tulis-tulis gitu loh Mbak. Nah Dia ini kan langsung. kemampuan otak kanan otak kiri yang mengingat dulu, kemudian mengumpulkan angka tadi yang saya ceritakan itu prosesnya. Dengan usia yang masih Dan Mas sangat Menteri muda mengatakan, gitu. Iya, dan Mas Menteri mengatakan ini juga baik diteruskan gitu ya. Dan Mas Menteri akan mengajak juga ini asosiasi ini ya kita ke depan. Karena Mas Menteri juga baru tahu itu kemarin metodenya. Saya juga baru tahu. Jadi ini ada penemuan baru begitu ya yang bisa kemudian mungkin diadopsi dari Abacus begitu ya. Karena Nono sudah terbukti menjuarai kejuaraan internasional begitu Pak Hendarman ya. Iya, ini Oke. sebenarnya kalau ceritanya dari pengelola penyelenggaranya itu ini udah lama sih. Ya cuma kan kita belum memahami. Belum terlalu aja populer begitu ini. Pak Hendarman ya. Iya, iya Mbak. Karena kan kita juga tahu ya berbagai metode itu bisa digunakan ya. Dan terutama kita tahu matematika itu kan tidak mudah ya Mbak. Ya, dan ini kemarin Mas Menteri mengatakan ini mungkin jadi salah satu juga yang bisa menjadi solusi. Ya, Oke. seperti itu Mbak. Baik, Pak Hendarman terakhir ya untuk kita bisa memotivasi pelajar-pelajar apa yang ingin Anda sampaikan? Ada program-program apa khususnya di Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek RI yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat khususnya di wilayah NTT para pelajar ya, tidak hanya untuk Nono. Apa yang ingin Anda share nih kepada pendengar RRI? Program-program apa saja yang ada di Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek? Ya, Mbak Desi ya, jadi di Pusat Prestasi Nasional ini memang tadi kan kita harus cepat mendapatkan talenta ya. Lalu kemudian kita akan menawarkan kalau mereka itu berprestasi ya tentu ini melalui berbagai ajang ya Mbak ya. Ada yang dilakukan oleh kementerian, dan kemudian ada yang di luar ajang diselenggarakan oleh kementerian termasuk yang Nono ikuti ini ya. Selama ini kan kita lebih berfokus kepada mereka yang kita dapat jaring itu melalui ajang nasional ya, seperti OSN, Olimpiade Sains Nasional dan seterusnya. Itu Mbak Desi ya. Nah sekarang ini kami akan melakukannya seperti itu, dan kemudian kami akan memberikan juga Mbak. Kalau yang sekarang ini juga terobosan Mbak ya, untuk S1 itu kan sebelumnya nggak ada beasiswa tuh Mbak. Ya, ini sekarang ada beasiswa Mbak Desi. Lalu kemudian yang terbaru lagi Mbak ya, ini anak SMA ya Mbak ya, kelas 9, 10, 11 ya Mbak ya, kelas 11 atau kelas 2 SMA, itu dapat juga kesempatan mengikuti summer program di berbagai negara di luar negeri ya. Nah ini akan dimulai. Lalu kemudian tentu saja beasiswa bagi mereka-mereka, dan yang kemarin itu ditantangnya gini ya Mbak, karena memang bagian dari Pusat Prestasi Nasional tidak hanya ajang nasional tapi juga ajang internasional Mbak. Lalu kemarin ya itu Nono ditantang juga sih dalam bahasa anak ya oleh Mas Menteri. Nono, kamu pengen ke luar negeri nggak? Gitu Mbak. Nah kalau nanti ada ajang-ajang ini, ada kegiatan seperti lomba ini, nanti kami akan fasilitasi. Jadi itu bagian juga dari Pusat Prestasi Nasional Mbak. Jadi seperti itu Mbak. Jadi ini bisa dimanfaatkan ya? Iya Mbak, bisa sekali. Nah satu lagi gini Mbak. Oke. Ya itu ada beberapa sih. Ini yang sederhana aja, kita memberikan bos kinerja namanya. Bos ini kan bantuan operasional sekolah. Ini diperuntukkan bagi sekolah-sekolah Mbak ya. Kami sebutnya satuan pendidikan yang mampu menghasilkan talenta ya. Jadi kita hitung tuh prestasinya. Lalu kita berikan bantuan Mbak. Bantuannya lumayan besar sih untuk per sekolah itu ya. Dan nanti itu digunakan untuk membina di sekolahnya gitu. Jadi memang ini terobosan-terobosan yang saya pikir ini perlu dilanjutkan ke depan. Dan ini tidak membedakan ya Mbak ya, sekolah manapun gitu. Sepanjang sekolah ini mampu menghasilkan talenta-talenta yang hebat. Oke, ya mudah-mudahan ini bisa jadi pemacu semangat seluruh pelajar yang ada di Nusantara, khususnya di NTT yang sedang mendengarkan kita ya Pak ya, untuk bisa lebih aktif lagi, karena Mas Nadiem juga saya bangga banget loh. Kemarin lihat Nono luar biasa ya. Ya, ini betul. Juga pesan Mas Nadiem ya, agar ada nono-nono yang lainnya begitu dari NTT juga ya.
Ya, Baik. dan juga kami kemarin juga Mas Menteri berharap begini, pemerintah daerah juga setelah tahu ada talentanya, mari kita bersama-sama bergerak gitu Mbak. Ya kita kita bina ini talenta kita, karena ini kan talenta untuk negeri ini Mbak. Oke. Itu Mbak Desi, Ya. juga disampaikan oleh Mas Menteri. Ya. Baik ya, jadi agar ini bisa diketahui oleh publik, ada baiknya ini juga ada proaktif dari sekolah dan juga dari pemerintah daerah setempat begitu Pak Hendarman ya. Betul. Baik, betul sekali. terima kasih Pak Hendarman untuk informasinya. Salam sehat ke Bogor Pak ya. Terima kasih untuk Iya. waktunya pagi ini bersama Pro 1 RRI. Terima kasih Selamat kembali Mbak pagi. Desi, sukses selalu, sehat selalu. Selamat pagi, amin. Salam Selamat untuk semua pagi. di NTT. Terima Iya. kasih, selamat pagi. Insinyur Hendarman MSc PhD dan PLT Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek Republik Indonesia ya. Tadi baru saja bersama dengan Pro 1 RRI Ende untuk menyampaikan informasi bahwa Mas Menteri Nadiem Makarim sudah bertemu dengan Nono, siswa SD asal NTT yang menjuarai kompetisi matematika tingkat internasional ya, dan ini juga bisa menjadi pemacu semangat untuk pelajar-pelajar lainnya di NTT untuk bisa melahirkan prestasi-prestasi baru, baik itu tingkat provinsi, dari tingkat kabupaten dulu, provinsi, nasional dan juga internasional. Tetaplah bersama Pro 1 RRI ND, informasi-informasi lainnya akan menyusul hadir untuk Anda di Florata pagi ini. Florata pagi ini.